Nah, yang kita ingat dan kita batasi itu adalah ketika teman-teman kita sudah mulai negatif gitu pikirannya, ya. Nah, itu yang paling saya hindari. Kenapa? Karena itu gampang sekali menular ya secara nggak sadar. Oke. Ada yang berpisah itu secara hati lah, artinya dia nggak mau komunikasi, nggak mau ngomong lagi ya. Karena dalam komunikasi itu kita itu kecenderungan ya, kecenderungan kita menginginkan orang lain itu berubah. Ini kita juga bisa berbicara lagi tentang boundaries tadi ya Pak, tentang batasan diri juga. Kita harus tahu juga batasan kita ketika berrelasi sama orang. Ya kalau dia mintanya ini, ya udah cukup aja segitu yang Selesai. diberikan. Cuma kadang-kadang, apakah misal Bapak juga merasa kalau berkomunikasi dengan orang lain, oh saya cuma butuh segini, kamu cukup memberikan saya segini udah cukup. Atau kayak sekarang tuh batasannya sangat blur Tipis. gitu, sangat tipis karena dalam relationship itu kan pasti ada ekspektasi, ada tuntutan yang terjalin gitu di situ. Nah, gimana caranya kita membatasi itu juga perlu proses yang panjang sih kalau saya lihat ya Pak. Ya itu intinya kalau kita ya atau teman-teman semua itu pengen aman lah itu ya kita jangan terlalu open begitu. Artinya untuk masalah hal pribadi ya, Oke. masalah pribadi. Untuk hal-hal lain silahkanlah begitu. Untuk hal-hal pribadi ya misalnya ya masalah kita sendiri apa dan sebagainya. Apalagi kalau di saya itu malah goal-goal ya atau impian saya, keinginan saya dalam usaha, dalam cita-cita saya itu nggak pernah saya ceritakan. Karena untuk apa? Untuk cita-cita saya, kan kesenangan saya. Artinya, nek tercapai ya yang seneng ya saya sendiri, yang gembira saya sendiri, bahagia juga saya sendiri, kan begitu. Saya nggak pernah, bahkan keluarga pun nggak pernah. Nggak pernah. Ketika sudah tercapai, baru saya tunjukkan. Ini loh, tolong dikomentari kan begitu. Baru setelah itu, begitu Jadi prosesnya bukan nggak saya begitu. ceritakan tapi saya tunjukkan. Ah, Yang pertama itu pasti pada ibu saya. Jadi saya tunjukkan, Bu, Mah, ini tolong di blessing lah istilah saya gitu. Mohon saya minta di blessing, didoakan kan begitu. Tapi saya nggak pernah cerita kalau saya mau bikin apa gitu, nggak pernah. oke. Ini Gitu. menarik juga sih Pak. Karena apa? Itu saya menganut ini loh. Parfum semahal apapun, kalau dibuka, baunya itu akan hilang dengan sendirinya. Energinya itu nanti hilang. Gitu, Mbak Deta. Oke, berarti ada memang sisi dalam diri kita yang emang sebenarnya itu perlu di keep aja. Dikit buat diri sendiri. Nah, ini tadi saya langsung terbesit gitu karena sekarang zamannya adalah orang sharing, orang flexing dan lain sebagainya. Hal sekecil apapun itu juga akan di share gitu, dan itu menjadi sebuah istilahnya kewajiban yang sebenarnya nggak wajib-wajib banget gitu. Kita kan nge-share pencapaian dan lain sebagainya. Oke, ketika sudah dicapai. Kalau share dari ini ke belakang enggak masalah begitu. Tapi ini ke depan jangan nanti ya apa ya energinya habis nanti. Energinya habis karena ada komentar seperti ini, ada yang ini, ada yang begitu. Malah jadi nggak fokus ke tujuan utamanya juga bisa jadi. Banyak distraksi juga. Iya, banyak distraksi, banyak apa ya macam kritik lah segala macam. Begitu. Nah, itu kan hal-hal negatif kan begitu ya. Tidak selalu semua itu positif kan begitu. Makanya ketika ya mending kalau ngobrol itu nggak usah cerita kita mau ngapain, tapi minta pendapat. Artinya, ada begini menurutmu gimana? Nggak usah cerita kita mau ngapain kan begitu. Jadi pendapat dia gimana, terus nyerap data kan begitu, kurang lebih kan gitu kan. Nah itu bisa, ketika kita udah yakin ya kerjakan sendiri.
Berarti kita kerjakan membatasi sendiri. diri juga, Nah, gitu kan, betul. dalam sharing. Supaya tidak kehilangan diri juga. Kalau misalnya banyak hal yang masuk, terus nanti istilahnya motherboardnya gitu kan, Iya. yang udah ada duluan ini malah kena virus macam-macam, nah nanti malah rusak, repot. Oke. Bahkan saya tidak pernah cerita kok, misalnya saya punya properti berapa, itu nggak pernah cerita. Saya punya ini berapa, itu berapa, itu bahkan ke keluarga nggak pernah, karena untuk apa kan begitu. Betul. Kalau tujuannya cuman untuk pamer kan, ya untuk apa sih gitu. Ya, tergantung tujuannya juga nih. Misal butuh input, tadi kan minta solusi, di-share nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk sekedar, oh ya info aja nih, info aja, Itu enggak. sebaiknya dihindari. Oke. Cuma ini juga sebenarnya ada di salah satu rundown pembahasan hari ini, adalah tentang vulnerability. Jadi tentang istilahnya bukan kerapuhan juga ya, tapi vulnerability ke misalnya apa ya, kalau dibahasakan sementah-mentahnya diri ini gitu. Jadi istilahnya kita tuh manusia seperti apa. Jadi kan nggak ketutup sama harta, nggak ketutup sama pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Diri kita yang vulnerable, istilahnya yang kita yang murni itu seperti apa. Nah, terkadang pertemanan juga kan, ini juga berkaitan ya Pak, pertemanan yang istilahnya berkualitas juga kadang-kadang didefinisikan sebagai ketika kita bisa vulnerable, kita bisa terbuka dengan orang lain. Ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang label juga. Ketika label itu dilepas, kita apakah menjadi teman yang baik juga. Nah, seberapa jauh kita perlu membuka diri ini kepada orang lain, itu mungkin juga bisa berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. Ya, kalau pengen buka diri, artinya untuk hal-hal yang lebih dalam ya, lebih private, lebih itu, ya minimal ya level sahabat lah ke atas, ke soulmate kan begitu. Karena mereka yang tidak mendukung kemajuan kita, ya sudah tinggalkan. Itu berarti bukan soulmate kan, bukan sahabat. Terus sahabat itu ya memang harus benar-benar yang apapun itu, yang kondisi kita itu dia positif dan ada di samping kita. Berarti mendukung perkembangan kita juga. Iya, mendukung kita perkembangan juga. kita, diri kita sendiri, pengembangan diri, apapun yang ingin kita capai dari karir, bisnis, usaha, ya apapun itu kan begitu. Berarti keterbukaan ini juga kita perlu memilah lagi di level seperti apa. Iya. Kita perlu membuka diri, jangan yang kalau di level teman gitu. Di bawah sahabat janganlah, nggak usah, nggak perlu. Nanti malah apalagi goal-goal kita pengen ya, tujuan kita, tujuan hidup kita nanti apa itu nggak perlu lah gitu. Itu di level soulmate juga kalau bisa ya nggak usah dulu kan begitu, karena kadang-kadang belum tentu juga, misalnya cerita ke istri gitu kan, kalau kita sudah yakin sekali nanti sudah sekian persen cerita baru nggak masalah kan begitu. Banyak kok saya lihat beberapa sahabat tuh baru ini udah cerita, saya pengen ini bikin ini, malah nggak jadi karena energinya terbuang. Energi yang harusnya ditahan, maksudnya kayak dikumpulkan gitu. Energinya terbuang jadinya. Berarti. Ya kalau misalnya di satu perusahaan ya, seorang karyawan ambisi banget, dia pengen naik, pengen jadi manager apa senior manager kan. Kalau dia kelihatan ambisi kan, banyak orang yang ini kan. Tidak semua orang mendukung. Kan begitu. Sama di luar juga begitu kan, dalam dunia usaha, dalam dunia entrepreneur kan begitu, bisnis seperti itu. Berarti lebih baik low key aja sih, kayak lebih pelan-pelan gitu kan. Ketika sudah tercapai ya sudah, silakan diceritakan, nggak apa-apa. Menarik, karena batasannya juga ketika tadi yang Bapak sampaikan, kalau sudah di level sahabat itu kan bebas dari judgement, bebas dari dihakimi. Ketika kita ada di istilahnya di frekuensi yang sama, itu kita bisa lebih mudah membuka diri. Jadi alangkah baiknya ketika kita
mau memilih untuk membuka diri, yaitu pada orang-orang yang memang kita percaya, pada orang-orang yang memang sudah itu tadi bebas dari judgment dan jauh dari hal-hal negatif juga tentunya, yang tidak membuat kita makin biasanya makin low gitu. Yang lebih menarik itu kan begini, ada juga sahabat itu nggak harus dari kecil ya, cuma begitu ketemu terus kenalan ngobrol, berapa kali ketemu ngobrol terus ada rasa gini loh, kok saya kayak sudah pernah kenal lama ya sama Anda, kan begitu kan kurang lebihnya, kok cocok dan terus-terus gitu ngobrol terus. Nah itu kenapa? Ini memang karena satu frekuensi. Kalau di dalam apa Hindu itu ya, di dalam agama saya itu malah dulu punya menyimpan karma lah. Mungkin dia itu adalah dulu saudaranya atau apanya kan begitu. Jadi begitu turun lagi dia kayak nggak asing gitu. Oh, berarti dari pernah past kan? life gitu ya. Past life ya. Dan itu kan itu terjadi di banyak orang begitu. Oh, saya kayak kenal ya seperti itu. Baru ketemu kok kayak udah lama. Kayak udah lama kayak ngerti kan begitu. Nah itu ya karena itu bahas jawabannya seperti itu. Mungkin ini juga bisa menjadi misalnya thought provoking question ya, kayak pertanyaan yang mungkin bisa kita ulik. Kan sering juga, apakah Bapak sering dengar juga nih tentang kata-kata jangan suka pilih-pilih teman. Nah kadang-kadang itu jadi nasihat juga dari orang tua kan, kayak kamu tuh jangan pilih-pilih teman. Nah kira-kira Bapak stance-nya di mana? Karena bahkan saya pun mikir kayaknya ya pilih-pilih teman tuh juga perlu deh kalau situasinya seperti ini ya, untuk menjaga energi kita, untuk menjaga istilahnya peace kita juga, kan ada damai dalam diri yang perlu kita protect gitu. Nah kira-kira kalau dari Bapak mungkin kalau bahasanya jangan pilih-pilih teman itu memang kalau di adat timur ya memang agak terasa kurang baik kan begitu ya Mbak Deta, karena bahasanya pilih-pilih kan begitu ya, terkesan jadi dia mikirnya kan milih orang yang tertentu aja. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah jangan bersikap buruk pada masing-masing orang kan begitu ya, bersikap baiklah kepada semua orang. Itu maksudnya seperti itu sih. Tapi kalau untuk dijadikan teman, ya silahkan yang cocok yang mana kan begitu. Jadikan sahabat yang lebih saring lagi kan begitu. Betul. Karena kadang ada yang tidak, ada orang yang tidak kita suka terus kita udah judgement kan, terus oh enggak ini. Ya bukan itu, makanya jangan pilih-pilih teman itu ya, kurang lebihnya itu sih. Bahasa itu kan jadi agak kurang tepat sih. Tapi bersikap baiklah kepada semua kenalan dan semua orang. Jaga attitude-mu, tetap logi, tetap rendah hati kan begitu. Kurang lebihnya nasihatnya seperti itu sih. Jadi kalau bisa dirubah nasihatnya lebih bagus sih. Jadi orang nggak bingung ya. Jadi nggak bertentangan dengan adatnya. Gitu, adat timuran kan begitu. Perlu dispesifikkan juga Pak, karena ntar kalau misalnya secara harafiah kita dengarnya seperti itu kan kayak gak enak juga sih. Masa iya gitu. Tapi bersikap baiklah pada semua orang. Betul sekali. Cuma itu tetap tahu boundaries kita juga seperti apa, prinsip-prinsip kita maksudnya, untuk bisa mengenal orang lebih dalam. Tuh. Tadi saya juga kepikiran waktu Bapak cerita yang kalau bisa ya gak usah di-share hal-hal yang kita mau capai, maksudnya kayak kita pengen apa, nggak ya buat apa juga di-share. Itu hati-hati, berarti orang-orang orang-orang influence yang suka ngomong gitu kan, suka sharing, berarti cukup harus hati-hati ketika menyampaikan sesuatu, takutnya nanti malah sudah itu. Oke. Mungkin kita bisa istilahnya summarize ya Pak untuk hari ini tentang pertemanan. Kita bisa melihat kalau berteman itu juga berkaitan sama frekuensi kita, sama interest juga. Ada level-level pertemanan tadi juga yang istilahnya bisa membantu kita lah. Bukan mengkotak-kotakan, tapi istilahnya memilah ya. Kalau bahasa yang lebih istilah lebih halusnya, untuk bisa mencapai juga apa yang kita inginkan ketika berrelasi sama orang, ketika kita mau istilahnya cuma sebatas hubungan bisnis mungkin, atau hubungan yang
tidak lebih dalam dan terbukalah ketika sudah mencapai level sahabat, no judgment, tidak ada penghakiman gitu. Itu begitu, Pak? Betul. Baik. Ya, ini terkait dengan self-worth ya, value, kan begitu jadinya. Semakin tinggi value kita, teman-teman kita juga rata-rata yang ketarik ya, worth-nya sama kan, kurang lebihnya sama kan begitu. Kan kembali ke episode pertama ya, Iya, begitu, betul. self-worth. Throwback. Karena begini, kalau saya menyebutnya ada orang penambah dan orang pengurang. Oke. Begitu ya. Ada 2 tipe. Jadi gampang aja kalau saya namainya. Ketika orang itu datang, kerumunan itu bertambah. Oh, Jadi orang tuh pengen tahu, pengen ngobrol, pengen deket, pengen ya. Kalau orang pengurang, begitu orang itu datang semua berkurang, satu-satu pamit, satu kan begitu. Dilihat dari situ kan kita tahu nanti. Oh, bisa gitu ya? Iya, ada kayak gitu kan. Saya ngelihatnya kayak gitu aja, kalau begitu datang makin banyak. Ya kita lihat, misalnya kita janjian ya sama teman-teman, banyak orang kan begitu. Kalau salah satu orang ini datang, banyak lagi teman yang datang gitu loh. Ngumpul gitu. Nah, gitu. Ya, oh berarti orang ini orang penambah kan begitu. Jadi dia punya value added, nilai tambah kan begitu. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya ada banyak orang, ketika orang ini diundang datang, satu-satu pamit nih, aku tak pamit duluan ya, tak pamit duluan. Nah, nilai pengurang ini orangnya kan begitu. Jadi ada kayak gitu, ada. Oke, itu maknanya berarti secara tersirat gitu gimana, Pak? Apakah berarti bawa good vibe gitu, mungkin ada bawa suasana yang bikin orang kayak mau. Ya gampangannya kayak gitulah. Kalau ngelihat orang kan seperti itu, semakin berkurang bertambah sih kerumunannya kan begitu. Kalau dia tiba-tiba loh kok, kalau dia ada kok sepi kan begitu, ya sudah kan begitu. Jadi frekuensinya ini. Nah, ini ciri-cirinya nanti kalau orang penambah ini, dia ketika masuk ke toko sepi, ke kafe yang sepi, yang kosong begitu, dia akan bertambah. Banyak yang datang tuh kayak penglaris gitu sebutannya. Aduh, saya pernah dengar juga nih kalau penglaris gitu kan, dia datang. Boleh dibuktikan, boleh gini. Oh gitu ya, bisa ya? Iya, bisa. Kalau secara harafiahnya ya, secara gampang kasat matanya ya, kalau kita ngundang artis yang masuk ke kafe kita, ya pasti banyak yang datang kan begitu aja. Tapi bukan itu maksudnya yang belum terkenal, maksudnya yang orang-orang biasa begitu kan. Apakah semua orang seperti itu? Maksudnya kayak semua orang punya value penambah dan pengurang, atau ada yang tertentu aja? Ya tertentu. Gitu? Oh. Orang tertentu. Nggak semua orang bisa jadi penambah, dan juga tidak semua orang pengurang. Oke. Menarik nih. Ada yang pengurang, ada yang penambah. Ada yang biasa saja gitu, ada yang nol kan begitu. Nol, plus dan minus gitu. Nah, yang paling banyak yang di nol ini kan begitu. Ini menarik, karena saya kira tadi kayak DISC itu kan setiap orang ada di klasifikasi itu. Loh, kalau ini ternyata nggak semua orang itu bisa jadi penambah dan pengurang. Oke. Mungkin kita geser pertanyaannya, Pak, lebih ke tentang seiring berjalannya waktu juga. Kan mungkin kita bisa tahu, oh ternyata orang ini penambah atau ternyata orang ini pengurang. Dan kadang-kadang pertemanan ini juga bisa bertambah dan berkurang seiring berjalannya waktu. Apakah ketika semakin tua atau semakin, ya itu tadi, berjalannya waktu, itu pertemanan itu semakin sempit gitu, semakin berkurang malahan? Atau itu juga tergantung orangnya mungkin, atau gimana? Mungkin dari pengalaman Bapak sendiri ketika ada di satu komunitas gitu, apakah itu berkaitan juga? Iya, kalau disebut sebagai teman atau sahabat, selalu kan lebih kecil ya. Kelompoknya sahabat itu lebih kecil, soulmate lebih kecil lagi kan begitu, cuma itu 2 orang kan begitu. Ya, kalau teman ini, kalau relasi disebut teman, ya bisa jadi semakin besar kan begitu. Cuman apakah dia bertemu setiap hari, apakah dia bergaul setiap hari, nah itu yang tidak bisa di ini. Tapi banyak yang menyebut
kita semakin kecil karena semakin berkualitas, kan begitu aja. Oke. Kan yang tidak membutuhkan lagi yang rada kuruduk sana sini kan begitu. Ya intinya karena kita semakin dewasa, semakin berumur, semakin berkualitas. Bahkan yaitu untuk mengenali diri sendiri itu kan bagusnya kan kita ada waktu untuk diri sendiri kan begitu. Betul. Jadi kalau terlalu banyak kita bergaul dengan orang lain, nanti nggak ada waktu lagi kita untuk mengenali diri sendiri. Malah jadi gampang terpengaruh sama eksternal gitu kan. Betul. Nah kalau dibilang semakin kecil iya, tapi semakin berkualitas ya apalagi kan begitu. Oke. Gitu. Menarik. Karena tadi juga saya sempat dengarkan tadi Bapak istilahnya menyampaikan kalau semakin tua ya itu akan ada kualitasnya juga yang istilahnya berarti filternya semakin besar gitu kan. Apalagi kalau kita sudah mengenal diri sendiri. Saya cukup terbayang juga ketika kita udah menjalani istilahnya kehidupan yang lebih panjang dengan pengenalan diri yang lebih dalam juga, kita jadi tahu oh kita sukanya apa, nggak sukanya apa kan istilahnya secara konkretnya kan seperti itu ya. Kita jadi tahu oh kita nggak suka ketika berteman dengan orang-orang seperti ini, bisa berkembang ketika ada orang-orang seperti ini. Otomatis makin lama filternya makin banyak, yang tersaring juga semakin istilahnya semakin mengerucut. Betul. Otomatis ya teman yang berkualitas akan lebih mudah ditemukan ketika sudah sampai filternya. Ya kita nggak apa istilahnya gini, intinya kan kita menarik ya, artinya frekuensi orang-orang itu saling tarik menarik begitu ya. Okay. Jadi ketika kita memperbaiki diri sendiri, makanya kita akan bertemu dengan orang yang kurang lebihnya sama dengan frekuensinya kan seperti itu. Hukum semestanya seperti itu, jadi tarik menarik di antara frekuensi yang sama kan. Jadi kalau orang yang suka berpikir positif, suka kemajuan, suka pengembangan diri, dia akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu juga kan begitu. Jadi ya contohnya podcast ini ya, ketika yang mendengarkan ya orang-orang yang memang suka pengen mendengarkan tentang hal ini kan begitu. Betul. Ada tertariknya gitu kan sama hal-hal. Ada ketertarikan kan begitu. Kalau orang-orang yang sukanya humor misalnya suka yang ini kadang-kadang atau suka yang lain begitu, yang kalau nggak suka ya dia nggak akan dengarkan kan begitu. Jadi tersaring masing-masing. Simpelnya begitu. Nah, simpelnya seperti itu. Begitu. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting pengaruh teman dalam proses development dari diri sendiri? Nah, mungkin kita juga perlu second opinion atau opini dari luar untuk tahu kita kurangnya apa berkembang. Itu berarti itu terkait dengan model pemrosesan data ya terhadap diri sendiri, perkembangan diri sendiri. Apa itu yang disebut ekstrovert dan introvert kan begitu. Banyak orang menyebut bahwa ekstrovert itu orangnya ngobrol apa, bukan itu sih sebenarnya. Ada orang introvert yang suka ngobrol. Contohnya saya introvert banget nih orangnya kan begitu. Kan begitu. Jadi bukan begitu. Jadi proses yang ada itu lebih banyak dipengaruhi oleh dari luar itu ekstrovert. Kan begitu ya. Jadi dia butuh butuh input yang dari luar semua itu begitu. Jadi dari saran dari teman, data dari internet misalnya kayak gitu kan, mungkin referensi dari orang-orang yang bisa dia anut kan begitu. Tapi kalau introvert ini dulu baru datanya. Coba tak cari datanya dulu kan begitu. Jadi kebalik. Oke, berarti kalau ekstrovert lebih ke mengambil dulu datanya seperti apa, baru menyusun diri ini seperti ini. Sedangkan introvert ini dulu disusun, baru nanti dia ngambil datanya dari luar. Introvert tuh kayaknya saya pengennya seperti ini sih. Coba kita lihat sih di lapangannya seperti apa. Kita lihat datanya. Makanya
tidak disarankan tuh banyak cerita, apapun itu ekstrovert introvert, apapun yang mau kita lakukan tidak disarankan untuk cerita pada teman-teman, pada sahabat kan begitu. Mending simpen dulu, nanti kita kalau sudah yakin bikin rencananya ke depannya seperti apa kan begitu. Jadi energi itu masih bisa sangat difokuskan ke sana kan begitu. Betul. Jadi nggak ke distract, energinya nggak istilahnya nggak tumpah gitu kan kemana-mana. Oke. Mungkin ini juga bisa menjadi penutup untuk sesi kita hari ini ya Pak. Karena tadi udah banyak sekali yang kita bahas, mulai dari klasifikasi jenis tipe-tipe sifat ya, sifat orang, misalnya sifat manusia dasarnya seperti apa, lalu juga dari level-level pertemanan, terus juga ada yang dari penambah pengurang, dan sekarang juga kita membahas introvert ekstrovert itu sebenarnya perbedaannya cuma di urutannya aja ketika proses itu versi sesuatu. saya ya, ekstrovert introvert. Gak apa-apa, kita sharing-sharing. Kadang-kadang saya mengolah itu tak sederhanakan aja kan begitu, daripada bahasa-bahasa yang sulit kan begitu ya. Nah, dari situ kita sudah bisa belajar banyak, dan tentunya kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang masih mau bertanya mungkin tentang yang kita bahas hari ini, tentang friendship, tentang sifat-sifat manusia, itu kita sangat terbuka. Maka kalau misalnya teman-teman mau komen, mau bertanya juga, silahkan diketik di kolom komentar atau ke sosial media kita. Baik, untuk hari ini segitu dulu Pak yang bisa kita bahas. Sudah banyak sekali pencerahan-pencerahannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.